Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung takwa astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini, mari kita lanjutkan kembali. Kemarin kita masih membahas surat Al-Furqan ya. Masih di surat Al-Furqan. Kita sampaikan kemarin bahwa Al-Quran dipergilirkan ya. Ada yang mengartikan hujan dipergilirkan, tapi kita lebih cenderung kepada Al-Quran yang dipergilirkan, disampaikan ke banyak pihak ya, tapi mereka tidak mau mengikuti, bahkan mengingkari, tidak mau bersyukur ya. Kemudian kalau saja Allah mau, bisa saja Allah kirimkan ke semua negara ya, ke semua negara Rasul ya, atau penyeru, sehingga bebannya bisa terbagi-bagi. Tapi ini tidak ya. Allah menghendaki khataman nabiyyin ini, Rasulullah SAW, menjadi penutup para nabi ya, menjadi penyatu syariat, sehingga hingga hari kiamat itulah nabi terakhir. Dan nabi ini didustakan oleh kaum Quraisy pada saat itu ya. Kemudian diperintahkan juga oleh Allah untuk tidak mengikuti orang-orang kafir ya, dan berjuang, berjihad bersama Al-Quran, jihad yang akbar, yang besar. Selamat datang Pak dosen kita, Pak Eko. Kita semangat menyebar kebaikan dimanapun Bapak berada, insya Allah. Guru dan dosen itu jabatan sangat strategis ya, atau pekerjaan sangat strategis, sehingga bisa menyebarkan kebaikan ke banyak orang, termasuk kepada rekan sama dosen, penelitian, termasuk kepada mahasiswa ya. Itu kesempatan yang sangat jarang dirasakan orang. Mudah-mudahan Pak Eko yang bareng suka bersama kita ya, mudah-mudahan insyaallah. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah, kita masuk kepada surat Al-Furqan ya, ayat ke-53. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-53 ya. Silakan teman-teman untuk membuka suratnya, membuka Al-Quran ya, insyaallah, atau Androidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura. Dan dialah Allah ya, yang membiarkan dua laut, membiarkan mengalir dua laut, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin dan pahit. Dan kami jadikan di antara makhluk yang berdua ini, bainahuma barzakhon, dinding, wa hijram mahjuro, dan batas ya, barzakhon pembatas, wahijron, dan dinding yang menghalangi satu sama lain ya. Nah, ini setelah Allah ya mengingatkan kepada Rasulullah untuk jangan mengikuti orang-orang yang ingkar ya, wala tuti'il kafirin, lalu kembali kepada putaran alam semesta.
Kalau sebelumnya disampaikan bagaimana ma'an, air, ya, minas sama, dari langit turun ke bawah yang segar, ya. Lalu sekarang ada satu lagi gambaran alam yang sering dilupakan, yaitu apa? Yaitu antara dua laut. Disebutkan di sini antara dua laut. Mana yang disebut antara dua laut? Berbagai penafsiran mufasir. Salah satu diantaranya adalah antara sungai dan laut. Ya. Kalau dilihat dari susunan ayatnya, di sini nampak lebih kuat memang antara sungai dengan laut. Disebutkan Bahrain. Bahrain itu berarti dua laut, karena memang pada dasarnya sungai pun mirip dengan laut. Banyak sungai yang turun menuju laut. Ya. Dan subhanallah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada batas di sini. Ada batas antara dua laut. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, bisa saja memang di antara laut memang ada batasnya. Kita tidak tahu fenomena ini atau gambaran ini adakah di muka bumi ini. Ada beberapa penelitian juga yang mengatakan seperti itu. Saya sendiri belum pernah menyaksikan, ya. Antara dua laut, ya. Dan ada yang pernah mengatakan ada batas di antara dua laut. Bahkan ada yang masuk Islam, ya, masuk ke agama kita. Ada ahli yang mengetahui ada batas antara dua laut. Dan anehnya ada yang mengatakan juga bahwa ikan sebelah kanan ini tidak mau ke sebelah kiri. Ya. Bisa saja itu memang maksudnya. Ya. Ada lagi yang menyatakan batas atau antara dua laut yang tidak tercampur kanan dan kiri ini bisa saja antara air yang suhunya berbeda, dan itu dimanfaatkan oleh kapal selam Jerman pada saat itu, ya, perang dunia, bahwa di bawah laut itu ada aliran air yang berbeda suhunya, mungkin salinitasnya ataupun kadar garamnya berbeda, dan itu tidak teraba oleh radar. Makanya dia lewat bawah karena tidak terlihat, karena kadar garam berbeda. Kita tahu kalau kadar garam berbeda, dia akan merubah susunan optik, ya, susunan optik. Bahasanya sains benar. Ya, begitulah kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi bisa saja itu sungai dengan laut, bisa saja itu batas antara dua laut. Ya. Maksudnya yang satu laut mungkin yang berbeda, mungkin warnanya berbeda, mungkin kehidupannya berbeda, sehingga ada batas yang tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Bisa saja beda suhu, ya. Seperti yang tadi dimanfaatkan teknologinya untuk menyamar, ya. Bisa saja begitu. Nah, yang dua ini masih debatable, ya. Masih banyak yang benar apa enggak. Karena Al-Quran itu bukan buku sains. Al-Quran itu adalah buku petunjuk hidup. Kalau di situ ada isyarat-isyarat sains, itu hanya satu bagian saja. Bagi kita lebih kuat keimanan yang kepada Allah. Bukan dibalik, sains dicocok-cocokkan dengan Al-Quran atau Al-Quran dicocok-cocokkan dengan sains, bukan. Ya. Nah, kita lihat, kita kembali lagi kepada ayat ini. Yang dipahami lebih kuat adalah antara dua sungai, dua laut, yaitu sungai dan laut. Nah, ada batas, maksudnya adalah tidak pernah di bumi ini air laut yang demikian besar itu naik semua ke atas. Maksudnya itu naik semua ke atas. Kemana? Membanjiri sungai-sungai atau membanjiri tanah kering di kita. Tidak pernah. Yang ada pasang. Kalau pasang paling jauh 60 kaki, kurang lebih 2 kilo lah naik ke atas. Ya, mungkin ada juga yang lebih kepengaruh pasang surut. Dan kita tahu yang namanya pasang surut
mengisyaratkan kita dengan satu makhluk Allah lain di bumi. Satu makhluk Allah lagi lain yang kita lihat. Apa itu? Bulan moon. Bahwa moon atau bulan itu mempengaruhi keadaan hidrologi atau jalur air di bumi. Karena ada gravitasi bulan. Dan setiap saat itu bulan menarik air laut sehingga terjadi pasang. Ada saat-saat tertentu ya. Dan yang namanya pasang ya, itu ukuran bulannya tetap tidak berubah. Terbayang oleh kita kalau bulannya lebih turun lagi, ada 240 mil kurang lebih bulan. Kalau bulan itu seperti salah satu planet ya, misalnya Mars, ada bulan yang lebih dekat, misalnya sampai 6.000 mile atau berapa. Cari sendiri ya nanti di buku fisika itu biasanya. Ya. Kalau dulu waktu ya, mangga silakan Pak Ismet sebelum ke Marekon ya. Kayaknya anteng bener sama cucu ini insya Allah ya. Calon generasi Mukorobin tangguh nanti insya Allah. Jadi ketika air pasang itu mengisyaratkan ada makhluk Allah lain. Siapa? Bulan. Ya. Dan bulan itu ya dalam beberapa penelitian menyebutkan memang melengkungkan air, melengkungkan mungkin permukaan tanah dilengkungkan juga sama dia beberapa inci, beberapa sentimeter lah. Kembali lagi itu yang membuat pasang, dan pasang ketika air pasang banyak kehidupan ya. Dan itu mempengaruhi, ada garamnya, ada kemudian ada ikan-ikan yang bertelur dan sebagainya di bakau dan sebagainya, sangat mempengaruhi. Dan anehnya tidak pernah air pasang itu nyampe ke gunung gitu ibaratnya, kecuali gunung yang dekat sama laut mungkin ya. Dan makanya disebutkan di sini ada batas, tetap ada batas, nggak bakal bisa gitu. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menurunkan dari langit air yang bersih, yang tahuru. Nah, gambaran ini sering dilupakan oleh orang-orang yang ingkar. Padahal di sini disebutkan, bahkan Allah menyebutkan yang satu tawar, ya, segar, ya, tawar, fresh water, yang itu menjamin keseluruhan kehidupan dunia. Ya, ada hewan, bahkan ada tumbuhan ya. Secara umum tumbuhan itu disirami air yang segar, bukan air yang pahit dan asin. Sangat jarang yang bisa ada bakau tertentu ya. Mangrove itu masih bisa tumbuh. Termasuk tumbuhan-tumbuhan dalam laut bisa tumbuh. Tapi secara umum pangan manusia itu dialiri dengan air yang segar dan tawar dan segar. Coba kita perhatikan, itu tidak pernah terjadi laut naik ke atas gitu, kecuali tsunami. Itu juga jarang, sangat jarang terjadi ya. Oke lah berapa puluh kilo ke sana, tapi ya secara umum tidak ada. Dan gambaran ini sering kita lupakan, bahwa itu ada keteraturan yang terus-menerus begitu. Makanya nanti mungkin dalam pelajaran IPA ya, itu disampaikan ketika menyampaikan kita menceritakan tentang air pasang laut, pasang surut ya. Mungkin di kelas berapa pasang laut, pasang surut, saya lupa, kelas 4 atau kelas 5 lah. Oh ini Pak Ismet nih, kalau nggak salah ngajar kelas 4 Pak Ismet ya. Bisa itu Pak disampaikan gitu, bagaimana pasang naik, pasang surut itu bagian dari kekuasaan Allah. Dan tidak pernah terjadi tuh air laut tuh naik sampai Bogor gitu misalnya. Bayangkan kalau air laut sampai Bogor naik gitu. Ya. Sebenarnya dengan kekuatan Allah bisa saja terjadi, semua bisa terjadi. Kenapa? Karena ya memang bulan, ada satelit ya. Bisa saja Allah berikan banyak bulan di bumi ini. Kalau di Bekasi ada namanya bulan-bulan. Saya pertama datang ke bulan-bulan, turun di bulan-bulan, bingung saya, bulan emang
Ternyata ada di dekat Sumarekon ya itu ya. Bulan-bulan. Ya kembali lagi, jadi itu dua batas. Dan itu subhanallah, kita sering lupakan ini. Makanya kalau kita disuruh menggambar, apa yang kita gambar? Coba teman-teman, coba murid-murid gambar ya pemandangan yang kita gambar apa? Dua gunung gini. Ya kan? Gunung yang gini lah kira-kira. Di tengahnya matahari. Siapa dulu yang bikin itu? Dari awal kita mungkin bikin pemandangan tuh gunung, padahal ada laut. Ya. Ada kejadian lucu ini saya waktu bagi saya ini kaget-kaget gimana gitu. Saya punya kawan itu dulu, saya sempat nginep di rumahnya di daerah Tanjung Priuk ya kalau nggak salah. Tanjung Priuk apa daerah Semper atau mana lah gitu, pokoknya deket laut lah, Cakung ke sana. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak tetangga. Waktu itu saya masih SMA itu, ingat saya sama adik kelas waktu itu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kemudian saya tanya sama adik-adik, coba saya tanya adik-adik, di laut tuh banyak apa? Saya bilang gitu. Kalau saya tanyakan ini kepada teman-teman, apa jawab teman-teman? Banyak air ya kan, banyak ikan kan gitu kan. Maaf ya, dia sebut apa? Banyak kotoran, Pak. Banyak kotoran. Kok kotoran sih bilang? Maaf ya saya sebut ini. Kotoran. Kak Mimi, selamat datang guru Quran. Ya. Tetap semangat menyebarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat ini kita bisa sampaikan nanti kepada anak-anak kita. Ya. Sehingga ketika dia membaca ayat itu membekas dalam kehidupannya, dalam pikirannya. Ada ayat-ayat nih tentang dua laut, dua air yang besar. Ya. Oh, kembali lagi menyapa Kak Mimi tadi. Dia sebut kotoran, maaf dia sebut bukan kotoran ya, bahasanya vulgar, TA1 lah, TA1. Hah? Saya bilang kok banyak gituan? Iya Pak, iya Kak, dia nyebut kakak udah, iya kakak, agak muda dikit. Waktu itu masih SMA. Dia bilang apa? Iya, karena di sana itu banyak orang buang air besar di situ. Jadi buang air besar di satu tempat itu, dekat pelelangan ikan, ingat saya. Itu buang airnya di situ. Buang air besar di mana? Di laut. Jadi banyak kotoran TA1 di situ. Ini cerita tentang laut. Mestinya memang ada salah satu metode. Saya baca dari buku ya, mungkin salah satu yang mendasari teori-teori ataupun praktek-praktek sekolah-sekolah alami ya, sekolah alam, sekolah natur dan sebagainya. Itu Toto Chan kalau nggak salah ya bukunya, Gadis Kecil di Luar Jendela apa namanya. Jadi salah satu kepala sekolahnya itu suka mengajak anak muridnya makan bersama. Ketika makan, orang tuanya dibilangin bahwa harus membawa dua jenis makanan. Ada Siti Mida dari Jambi ya. Ini lebih hebat lagi karena di sana kondisi perkebunan ya, dan beberapa hutan juga di sana. Lebih nyaman mengajarkan Al-Quran itu dengan alam yang tersedia gitu, lebih enak gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Mas Duki tetap berjuang di jalan Allah insya Allah. Kalau sekarang udah geser dikit, dulu perjuangan pertama teman-teman waktu awal-awal itu perjuangan bertahan hidup ya. Sekarang perjuangan memperkuat kehidupan menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi bagaimana kepala sekolah dari salah satu SD, khusus SD-nya Toto Chan itu, dia bilang apa? Bawalah dua buah jenis apa? Jenis lauk. Satu dari darat, satu dari laut. Gitu. Dia nyebutnya begitu doang.
satu dari darat, satu dari laut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin ada yang bawa tofu ataupun tahu ya, ada yang ayam dan sebagainya, kan darat ya. Kemudian apa? Dan ada yang dari laut, ada ikan laut, ikan segar dan sebagainya. Jadi dia dari awal, dari kecil anak-anak itu sudah di menghargai laut tadi. Bukan cuma daratan. Indonesia mestinya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena Indonesia negara maritim, agraris maritim. Belum kuat menjadi negara industri hingga sekarang sebenarnya. Ya. Makanya itu, kita kembali agak panjang nih menceritakan tentang laut. Karena laut tuh banyak disebutkan, dalam Al-Quran pun disebutkan. Sampai ada nabi yang masuk ke laut dan dimakan oleh ikan paus ya. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat dia, wanita, Ummu Sulaim atau siapa saya lupa, Allah merahmati umatku yang pertama-tama berjuang lewat lautan. Maksudnya tentara angkatan laut muslim. Kemudian sahabat itu bilang, doakanlah aku supaya sampai di situ. Lalu didoakan, kau akan sampai. Dan benar sampai ya, karena makanya nama-nama laut nama-nama laut itu nama-nama orang yang bergelut di laut itu mirip dengan bahasa Arab. Mungkin ada hubungan dengan bahasa Arab, seperti admiral. Admiral itu bahasa lain dari Amirul Bahar. Amirul Bahar berarti pemimpin laut gitu. Jadi admiral gitu. Terus sampai sekarang juga mu'alim nyebutnya. Jadi ini kapal itu entah di bagian apanya disebut mu'alim tuh. Orang yang berilmu, mu'alim gitu. Karena kapal juga kan perlu kemampuan. Oke, kita kembali lagi, agak panjang memang menceritakan tentang laut. Ada dua batas. Dan gelombang pasang naik terutama itu mempengaruhi banyak kehidupan. Nah, ayat selanjutnya di ayat yang ke-54. Ayat ke-50. Surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang menciptakan dari air ya, basyara, manusia, faja'alahu nasabaw wasihra, dan menjadikannya keturunan laki-laki, wasihra, dan muhassarah ya. Muhassarah itu artinya musaharah itu artinya wanita ya, perempuan, besanan lah kalau bahasa kita. Wa kana rabbuka qadira, dan begitulah Allah Tuhanmu menakar apa ya kalau bahasa kita tuh berkuasa ya, qadir. Nah, sekarang berbeda lagi nih. Kalau tadi cerita tentang dua laut, sekarang kita lihat satu makhluk Allah lain yang diciptakan dari air. Siapa? Bashar, yaitu manusia. Kalau sebelum-sebelumnya di surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma min kulli hayyin syai'. Surat Al-Anbiya disebutkan, dan kami jadikan dari air seluruh yang hidup. Di sini disebutkan minal ma'i basyara. Basyara adalah manusia, minal ma dari air. Ini air juga, masih cerita tentang air. Air mana? Sperma, nutfah, ya. Mani yumna, dari air. Subhanallah, kalau kita bisa, kadang kita lihat, coba lihatlah di YouTube lah bagaimana proses pertemuan sperma dengan sel telur. Dari jutaan sel yang masuk 1-2 saja. Bertarung kita nih, sekarang kita jadi ini bertarung dengan teman-teman lain sehingga yang masuk adalah satu, kita lah yang jadi. Ya, itu sebenarnya satu hal yang sering dilupakan ya. Tidak mungkin terjadi antara manusia ini kalau tidak ada penyatuan dua hal, laki dan perempuan.
Ya. Wa huwaladzi salah. Wa huwaladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wasihra, dan kami jadikan dia keturunan laki-laki, wasihra, musahhara itu perempuan, maksudnya besanan. Kalau besanan terjadi karena ada pernikahan. Ini itu terjadi dari apa? Dari air, dari tetes mani yang hina. Yang apa namanya? Saya sebut di sini. Al-Quran itu nggak pakai tedeng aling-aling untuk menceritakan hal-hal detail, bahkan mengenai kadang-kadang kita juga nggak enak nyebutnya kan gitu, dari mani, dari sperma ya. Bahkan beberapa kata-kata di Al-Quran jelas nyebutnya faraj, kemaluan ya, kemaluan laki-laki atau perempuan disebutkan ya. Karena ini harus disampaikan. Kenapa? Kita sering lupa ya, ini para pendidik ya, guru tuh sering lupa menyamakan semua laki dan perempuan. Nggak boleh itu, nggak boleh disamakan ya. Nah, bahkan ketika sudah kelas 6 atau kelas 5, mestinya pembelajaran terutama IPA itu dipisah. Lebih bagus lagi dipisah lagi perempuan, lebih bagus, lebih best gitu. Karena penyatuan dua hal ini membuat saraf-saraf tegang ya, saraf-saraf itu mah agak parno aja pemikirannya. Ya memang kenyataannya begitu. Kita tahu bahwa milieu ataupun lingkungan itu mempengaruhi kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan pulang menuju rumah calon mertuanya. Dua orang perempuan itu di depan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, saya aja yang di depan. Karena ketika itu bisa terbayang hal-hal yang mungkin tersingkap ataupun tersibak angin. Jadi kembali lagi ya kepada pendidikan tentang jenis kelamin. Di sini disebutkan memang nasabah wasihra, laki-laki dan perempuan. Kalau saya dulu mungkin masih ingat ya teman-teman, di beberapa sekolah yang saya ajar, kebetulan saya pernah ngajar IPA, itu ketika pelajaran sangat sensitif, itu saya suruh keluar tuh anak perempuan, dibalik, disuruh belajar dulu di perpustakaan, saya kasih tugas itu. Kenapa? Karena kalau disampaikan, lebih baik disampaikan dengan guru dibanding disampaikan dengan temannya itu. Pertanyaannya itu jauh banyak bener ketika kita sampaikan, khususnya masalah yang berhubungan dengan seksual. Itu banyak tuh yang disampaikan, Pak emang begini bisa begini ya Pak begitu gitu. Udah sampein aja sih Bang, daripada kamu nanya sama teman-teman ngasih taunya nggak benar gitu. Sampai ada yang hubungannya dengan aborsi itu ditanya. Anak waktu itu saya di Harapan Baru atau di Al-Kausar ya, ada dua SMP yang saya pernah ajar di Bekasi, termasuk yang di mana, yang di Al-Mustari ya, di Bogor, atau SMP terbuka, beberapa SMP terbuka gitu. Nah itu sampai hal-hal kayak gitu, dan kita harus sampaikan nih. Orang tua tuh harus siap ketika ditanya ya, mengenai urusan seksual. Begitupun ketika perempuan, mohon maaf waktu itu memang karena saya laki-laki ya, saya sampaikan, dan mereka juga nggak malu-malu tuh nyampein. Benar gak sih Pak, kalau misalnya nih, kalau ketika hamil tuh haidnya jalan terusin kayak gitu kan perlu dijelaskan ya kan, seperti itu mestinya perlu dijelaskan. Dan kadang-kadang, nah inilah kita perlu memperbaiki lah sistem kurikulum di Indonesia. Mestinya untuk pelajaran agama ya, terutama mandi besar ya, masalah mandi besar itu disampaikan kalau perlu agak maju sedikit, kelas 3 aja, kelas 3 kelas 4 sudah dimajukin. Karena dia sudah memayyiz kan, sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Dan ada sebagian yang kelas 3 kelas 4 sudah haid. Mestinya disampaikan. Jangan nunggu sampai SMP kelas berapa, itu juga nggak jelas kadang-kadang. Kita kok sampai sini ya? Ya oke. Wajah ala basyaro
tentang air yang dijadikan Allah menjadi manusia. Faja'alahu nasabaw wa sihra, dijadikanlah laki-laki keturunan laki-laki, karena laki-laki itu nasab ya. Nasabnya kan ke laki-laki ya. Islam itu nasabnya ke laki-laki. Ada beberapa suku yang nasabnya ke perempuan. Tapi nasab yang dikendaki oleh Allah adalah lewat laki-laki. Wasihro, dan perempuan, besanan, musaharoh. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah Tuhanmu berkuasa terhadap itu, pembuatan manusia. Sampai sekarang tidak pernah terjadi buat manusia sendiri, nggak pernah. Memang dulu ada cerita tentang cloning lah apa. Sampai sekarang itu tidak saya belum mengetahui itu ada orang cloning gitu. Kalau hewan dan sebagainya mungkin ada, saya tidak tahu lebih jelas ya. Tapi yang namanya penciptaan manusia ya, itu tidak bisa diulang atau diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena dia juga tidak mengerti dulunya itu gimana bersatunya dulu. Apalagi nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita udah di rahim ini gimana kita tahu kondisinya. Memang sih ada mendengar juga katanya. Mudah-mudahan dari cerita dua air ini, satu air yang ada batasnya subhanallah ini, baik laut dan sungai, satu lagi air tentang penciptaan manusia ini, mengingatkan kita kembali, ngegedor hati kita sendiri gitu. Menggedor hati kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Dan tidak perlu kita bahkan menolak dakwah Quran, dakwah menuju Allah Subhanahu. Mudah-mudahan di hari Minggu yang mungkin sebentar lagi teman-teman pada ngopi ini, mungkin kapan-kapan perlu juga nih kita ngobrol dengan ngopi ya. Silahkan datanglah kita ke sini. promosi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.